Gimana kok? Bro? Oke, ini better, Bet. Better ya. Ya, ya. Oh, ini bagus nih. Ya, sip, sip, sip. Oke, oke. Gimana nih? Waduh. Oke, halo Kak Nangka Iqbal. Kak, selamat datang di platform Sindosis. Gimana nih? Kok tadi sudah aman sinyalnya? Ya, halo, halo. Udah lancar belum? Kayaknya ada beberapa nih yang tadi join, akhirnya jadi join nih. Oke, kita gimana nih? Kita mau langsung atau mulai dari awal nih? Diulang aja boleh, kamu. Oke, biar teman-teman yang tadinya belum join bisa, oh nggak telat nih ternyata ya. Oke, kita mulai dari awal aja kan. Oke, kita sapa dulu. Halo, Kak Murtani. Selamat datang di platform satu dosis. Oke, mungkin kita mulai dulu ya live-nya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Salma Siti Julfa. Aku merupakan mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran ya benar ya, di Universitas Tarumanegara. Nah, hari ini aku akan menjadi moderator yang akan membantu acara live ini. Kebetulan acara live ini bertemakan dengan Introducing the New Era of Indonesian Medical Space. Wah, di sini juga kita ditemani oleh dua orang terkece kita nih. Ada Coach Teddy sebagai founder dari Dokter Edukasi, juga merupakan salah satu founder dari Sobat dari satu dosis. Juga ada Koloid sebagai salah satu founder dari satu dosis. Kita sapa-sapa dulu kali ya, dimulai dari halo Teddy. Ya, halo, halo semuanya. Kenalkan aku Teddy Cahyanto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 19. Dan aku kuliah di Universitas Tarumanegara. Aku founder dari Dokter Edukasi dan juga CEO dari PT Soko Akademika Pelita Indonesia. Halo semuanya. Oke. Kok tadi ini tegang ya, flat banget kok. Udah sarapan belum kok? Koneksi ya. Sorry, sorry. Oke, yuk kita lanjut. Oke. Kita lanjut nih kepada Ko Luis nih. Ini sebenarnya orangnya receh sih. Oke, pasti santuy sih bawahnya. Oke, Ko Teddy itu. Ko Luis boleh nih langsung kenalan. Oke. Halo semuanya, kenalin ya. Aku Luis Rianto. Aku FK Untar Angkatan 16. Aku udah selesai pendidikan kedokteran ya. Sekarang lagi mau internship. Aku juga salah satu founder dari satu dosis. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Wah, bawaannya ini udah santuy dan excited ya buat acara live kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung ke sesi perkenalan dari dua pembicara ini yang keren ini nih. Oke, kita mulai dulu mungkin ya dari Ko Teddy. Oke, Ko Teddy, tadi kan berbicara bahwa ternyata Ko Teddy ini masuk ke Fakultas Kedokteran. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus FK? Ada apa di FK? Oke, boleh langsung di-spill nih. Kenapa harus FK? Selalu bingung sih kalau mau jawab kenapa selalu FK. Cuman kalau dari aku, dari dulu, dari kecil itu orang tua bilangnya berharap aku masuk di kuliah kedokteran gitu, jadi dokter. Nah, tapi kalau dari aku juga nggak tahu sih mau masuk apa. Nah, aku pikir di kesehatan ini biar aku lebih mengenal diri aku sendiri gitu, bagaimana tubuh aku merespon lainnya. Jadi aku milih untuk fakultas kedokteran. Oke. Nah, sekarang dari Kolis nih. Oke, seberapa greget nih jawabannya. Oke, Kolis, kenapa harus FK? Oke. Sebenarnya agak bingung juga ya kalau misalkan dibilang kenapa harus FK ya. Cuman ya mungkin aku cerita ya kenapa akhirnya aku pilih kedokteran gitu ya. Nah, jadi sebelumnya tuh pas di SMA itu aku masuk kedokteran karena aku nggak suka hitung-hitungan. Ya, jadi fisika, matematika itu skip banget lah dulu pas SMA gitu. Nah, jadi dilihat nih jurusan mana nih yang nggak ada hitung-hitungannya ya. Nah, pas dilihat, oh, oke ada kedokteran nih.
Nah, ternyata oke lah coba daftar gitu. Nah, tapi setelah masuk ya, ternyata emang nggak segampang itu ya. Emang nggak segampang itu, cuman ya udahlah gitu, udah terlanjur masuk. Ya udah akhirnya kita ya beradaptasi ya kan. Ya udah akhirnya nikmatin prosesnya sampai sekarang gitu. Cuman fun kok kedokteran gitu. Oke, berarti memang karena hal ini akhirnya mereka masuk ke FK dan enjoy gitu ya sampai sekarang. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih. Hmm, kalau boleh tahu, apa sih yang bisa memotivasi untuk bisa bertahan di FK? Nih, untuk teman-teman mungkin yang sekarang masuk FK juga nih, mungkin ada yang relate atau yang lagi down juga boleh nih. Semoga bisa ke-up lagi nih semangatnya. Oke, boleh deh dari Ko tadi. Apa sih tips and trick survive di FK? Kok bisa gitu loh? Padahal lagi susah loh FK tuh. Benar, oke, oke. Tips and triknya, kalau aku ya, kalau aku itu Hmm. suka ditanya orang mengenai masalah kesehatan mereka. Jadi kenapa aku selalu termotivasi, jadi setiap ada orang yang tanya itu, kalau aku nggak bisa jawab, jadi membakar semangat gitu loh. Jadi aku pengen cari tahu, itu kenapa sih, ini kenapa sih. Nah, karena itulah aku tetap termotivasi untuk belajar di FK gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu, sibuk gak sih di FK? Kalau sibuk itu relatif ya. Kalau aku sih, menurut aku pribadi nggak terlalu sibuk kalau untuk di FK. Iya. Oh, ini sebabnya di belakangnya banyak setip. Boleh nih di-spill. Gimana caranya manage time? Soalnya kadang FK itu menjadi suatu hal yang kayak orang tuh takut kayak, nih FK pasti sibuk nih. Bahkan kalau nggak salah nih, di riset-riset waktu sama masuk organisasi, kebanyakan FK tuh jomblo gitu. Jadi saking sibuknya FK gitu. Wah, pasti nih Ko tadi punya tips and trick gimana caranya untuk bisa survive di FK dalam segi waktu gimana nih Ko tadi? Untuk segi waktu, aku juga nggak begitu jago-jago banget sih untuk time managementnya. Tapi aku coba untuk melakukan sebisa mungkin waktu yang kosong itu aku isi gitu. Nah, jadi memang ada yang dikorbankan, misalkan dari organisasi dulu aku lebih banyak untuk fokus untuk belajar materi gitu, ikut seminar-seminar. Nah, itu sempet nggak ikut organisasi, tapi nah, ujung-ujungnya ada ikut juga gitu. Tapi kalau untuk time management, yang lain tergantung prioritas. Jadi kalau prioritas aku itu pertama eh, ya kalau misalkan dari studi ini aku dari belajar dulu, terus dari olahraga, ya, terus dari lomba gitu. Jadi tergantung prioritas kita. Kita bisa manage dalam waktu seharian itu kan kita aktivitas biasa dari jam 7 sampai jam 10 malam sekitar segitu kan. Oke, berarti kita harus mengukur skala prioritas ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau tadi ini di belakang kan banyak sertif nih. Pasti manajemen juga nih sama lomba. Itu apa enggak keteteran dengan kesibukan FK? Apalagi sekarang mau bangun bisnis lagi. Apakah enggak ngerasa takut keteteran? Kalau ngerasa takut keteteran sempat kepikiran sih. Cuman kita pinter-pinter untuk pilih jadwalnya aja. Jadi ketika kita mau ikut lomba, kita pilih jadwal yang lagi renggang gitu. Tapi nggak mungkin kan kita ada jadwal benar-benar kosong baru kita mau ikut gitu. Tergantung niatan kita juga dan kita pakai waktunya itu secara efektif mungkin, seefektif mungkin gitu. Berarti nggak takut yang namanya, aduh, ini takutnya nggak bisa ke-handle nih, takutnya gagal atau GB gitu kan. Berarti lebih ke mungkin mengukur apakah kita bisa ngelakuin itu atau enggak mungkin ya. Betul. Jadi kita Oke, harus berani menerima resiko juga gitu. asik menerima resiko. Kalau dari Kolis nih, katanya Kolis ini udah nggak masuk, maksudnya udah klinik ya? Atau klinik atau apa tadi? Udah nggak lagi menempuh pendidikan ya, benar nggak Kolis? Ya, lagi mau internship sekarang. Oke, kira-kira sibuk nggak? Oke, kalau sibuk sih sebenarnya kemarin ya, soalnya udah lewatin ya. Aku share sedikit ya. Jadi aku udah lewatin fase preklinik, udah lewatin fase koas nih. Sekarang lagi mau internship gitu. Jadi kemudian kalau di ngomong sibuk atau enggak, itu sebenarnya relatif ya. Balik lagi kayak si tadi bilang tadi benar. Jadi kalau menurut dari aku sendiri sih nggak begitu ya. Kalau misalkan kita bisa manage waktunya benar, prioritasnya dapet, ya apa aja tuh sebenarnya bisa sih menurut aku ya. Gitu. Kata Kak Email,
Kolis keren katanya. Waduh, Kolis gimana nih? Keren katanya. Wah, makasih ya. Bentar juga join nih. Oke, teman-teman. Semakin banyak ya yang join. Oke, Kolis. Kalau boleh tahu kan katanya nih, Kolis itu pernah jadi ketua BEM, bener gak? Wakil ketua BEM ya. Dulu. Oh iya, apakah nggak takut keteteran nih kayak kau tadi atau gas aja tuh? Ya, sebenarnya di awal juga takut juga ya, lumayan takut kan. Kebanyakan orang kan ya udah gitu belajar aja kan, nggak organisasi, nggak ambil kegiatan apa gitu. Cuman ya balik lagi, ibaratnya masa preklinik ya, buat aku tuh nggak terulang 2 kali gitu. Jadi selagi ada kesempatan, ada pengalaman apa selain akademik, ya aku ambil gitu. Nah, lagian juga kalau misalkan bisa manage waktu yang benar, prioritasnya pun juga dapet gitu. Eh, semuanya pasti bisa sih. Soalnya aku pun juga puji Tuhan ya lulus tepat waktu, di non akademik juga lancar gitu. Jadi semuanya asal manajemen waktunya benar sih kalau dari aku gitu. Wah, ternyata kesimpulannya mengukur skala prioritas dan manajemen waktu. Oke, benar banget sih. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, di FK itu apa aja sih yang bikin, mungkin aku lebih spesifiknya ke Kak Teddy dulu ya. Apa yang membuat FK itu semenarik itu sampai bisa bertahan sejauh ini? Apakah ada si dia? Apakah ada stereotip idaman? Apa nih, Mbak Spill? Mungkin biar jadi menantu idaman kali ya. Waduh, kayaknya udah ada nih yang lagi Kalau bicara gimana kalau yang gitu. menarik, semuanya menarik sih. Kalau buat aku semuanya menarik. Jadi kan itu hal yang baru banget, apalagi kita kenal diri kita sendiri ya. Kayak kita kan aktivitas dengan badan kita sendiri gitu. Kita tahu kalau misalkan badan ini kenapa sakit. Nah, itu menurut aku semuanya menarik dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Oke, tapi ada lagi nggak yang menarik? Apakah ada dia di dalamnya? Atau misalkan, apalagi nih, selain mata kuliahnya yang unik, apalagi? Ini mata kuliahnya aja sih. Sama Oh, mungkin sama ini, oke. sama rangkapnya. Ada research juga. Kita kan bisa meneliti sesuatu Oh, gitu yang kita sebelumnya nggak tahu. Jadi kita bisa tahu ini sebenarnya gunanya untuk apa sih gitu. oke. Berarti lebih ke interest sama ininya ya, mata kuliahnya. Terus mungkin FK ini justru dia apa ya, humble gitu ya satu sama lain. Karena kita sama-sama tahu kesibukan, sama-sama tahu beban satu sama lain. Jadi benar-benar di FK ini kita rata-rata sih fakultasnya itu nggak jalan sendiri. Benar nggak tuh, Gitu. Chloe? Bener Betul, banget. betul, betul banget. Oke, Chloe sendiri gimana nih? Apa hal yang unik dari FK? Seberapa greget FK? Oke. Jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya FK tuh sangat menarik ya dari ilmunya sendiri gitu. Jadi ilmunya tuh ilmu yang kita hadapin sehari-hari gitu. Jadi kayak misalkan ya mitos-mitos yang beredar apa sih biasanya kayak kok sehari-hari. Nah, kita bisa kasih ibarat kita ngerti tuh kerja kayak gini ya. Kalau misalkan sakit tuh kayak gini gitu. Jadi sangat menarik sih dari segi ilmu gitu ya. Bener banget. Dari segi ilmu aja, apalagi nih kalau selain itu, Ya, selain itu apalagi? ya tantangannya tuh juga ada gitu kalau FK ya. Kalau mungkin ibaratnya kita lulus lebih lama ya kan. Nah, terus kerja juga waktu banyak terbuang ya kan. Oke, Tantangan oke, ada gitu. oke. Wah, benar juga sih ya. Memang ilmu FK ini dia unik juga. Terus semakin tahun itu semakin berkembang, jadi relate banget gitu ya. Kita bisa mengembangkan ilmunya, kita bisa riset juga kayak kau tadi. Benar banget sih. Kalau boleh tahu nih, kalau di FK ada nggak sih rasa gelisah gitunya gitu, yang dukanya? Ada nggak kira-kira? Dari kau tadi dulu nih gimana? Kalau rasa gelisahnya paling pas mau ujian aja ya. Jadi masih gelisah apalagi di semester awal gitu. Tapi kita harus adaptasi gitu. Nggak selamanya kita harus gelisah menghadapi ujian gitu. Itu kan dalam proses kita untuk berkembang kan. Jadi kalau aku menghadapi ujian sekarang itu lebih lebih nyantai aja gitu. Karena kan ya mau gimana pun kita bakal lewatin itu gitu.
Jadi kita ngelakuin aja yang terbaik ketika kita di ujian, dan juga untuk uji kita berikan terbaik aja sama seperti kita latihan biasanya. Itu sih. Berarti mungkin kita harus prepare dulu dari awal kali ya, biar nggak gelisah gitu. Oke, ada hal lagi nggak yang dukanya tuh selain mau ujian? Misalkan pelajaran yang menumpuk, atau misalkan anatomi yang susah dihafal, atau gimana? Apalagi nih, ditambah sekarang mau bikin bisnis, terus pernah ikut lomba, apakah itu nggak langsung burn out gitu? Meledak gitu? Nggak. Kalau burnout gelisah sih enggak ya. Jadi nikmatin aja gitu, jalanin aja. Oke, intinya menikmati ya. Kalau misalkan kita menikmati sesuatu, memang hal itu bisa lebih jauh mudah dari ekspektasi Betul. ketakutan kita. Betul. Kalau misalkan dari kulis gimana nih? Dukanya gimana nih? Apakah ada? Oke. Dari dukanya ya. Dukanya Hmm, sih paling lebih ke kadang ya, terkadang mungkin ya kita capek, ya kan? Terus juga waktu banyak tersita gitu. Cuman ya itu kan balik lagi ya, itu resiko kita udah ambil kedokteran, ya kita harus mau terima gitu. Terus juga ya terkadang mungkin ya ada orang yang apa, orang-orang yang insecure gitu ya, lihat teman-temannya wah udah pada kerja nih, udah terima gaji gini-gini, nah kita kok masih koas gitu. Ya cuman ya nggak apa-apa ya, itu balik lagi, ya itu resiko yang mau kita ambil juga nanti ya ujung-ujungnya bakal worth it kok gitu. benar banget nih. Nah, tapi penasaran nih. Tadi nggak ada yang nge-spill mengenai apa ya? Karena GFK ini kan rata-rata nih ya, orang-orang yang berilmu dan berniat untuk mencari ilmu. Apakah nggak ada rasa insekuritas dalam diri Kotedi nih, Kotedi dulu? Bahwa ternyata kan banyak saingan juga tuh yang aktif-aktif. Ini gimana cara Kotedi untuk bisa menyesuaikan GFK bersama teman-teman yang sangat ambis juga gitu? Oke. Kalau insecure itu pasti ada, gitu kan. Kalau kita ngelihat orang yang lebih dari kita itu pasti ada dong, kita ada iri hati gitu. Tapi rasa irinya itu jadiin untuk semangat kita untuk menjadi seperti itu. Tapi jangan prestasi orang itu jangan menjadi tolak ukur kita. Karena ketika kita udah lebih baik dari hari kemarin aja itu udah lebih baik gitu. Jadi nggak mesti kita harus jadi seseorang itu, tapi kita bisa ikutin bagaimana orang itu melakukan kegiatan sehari-harinya gitu. Oke. Dari Kak Teddy sendiri, gimana sih cara menyeimbangkan mata kuliah dengan teman-teman yang ambis itu? Mungkin kayak ngerasa, wah, kok dia udah bisa ngejawab pertanyaan dosen yang A sampai Z, gitu. Sedangkan aku tuh masih A sampai B aja. Gitu. Itu gimana cara menyelesaikannya? Apakah nggak tidur misalkan, waduh, apakah minum kopi tiap hari? Apakah gimana tuh? Hmm, kalau memaksakan diri juga nggak baik sih ya. Mungkin kita bisa diskusi dengan yang tadi bisa jawab A sampai C, sedangkan kita baru bisa jawab A sampai B. Nah itu kita bisa diskusi dengan sejawat gitu. Jadi kita jangan jangan gengsi lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita open aja karena kita kan nanti juga saling membutuhkan gitu kan. Gitu sih. Kalau misalkan diskusi nih, berarti kan kalau diskusi itu kita harus ada pengetahuan dulu kan dari kita. Maksudnya kalau diskusi kan berarti ada basic knowledge-nya dulu nih. Kalau boleh tahu, boleh di-spill gak cara belajarnya gimana nih, biar bisa diskusi sama teman yang lainnya. Kalau diskusi kayaknya lebih jago kalau Luis sih, ya kan? Koas udah banyak banget diskusi gitu. Mungkin kalau Luis Oke, bisa akan sharing tuh kalau itu. Oke. oke. Jadi Gimana kalau nih? jadi dari diskusi ya. Ya kalau diskusi sih sebenarnya simple ya. Jadi kayak kalau misalkan nih ada case-case yang kita nggak ngerti gitu, kita bisa sharing sama orang lain gitu. Kayak contohnya kan kemampuan tiap orang kan tuh sebenarnya nggak sama ya. Kayak bisa aja kalau kita jago di A, ternyata orang itu jago di B gitu. Nah itu kan kita bisa saling sharing gitu loh. Jadi kayak ya gua kasih tahu lu kasih tahu gua gitu. Gimana caranya kita ya bisa berkembang bareng-bareng gitu sih. Berarti mencoba dulu mungkin ya, belajar dulu, terus nanti kalau misalkan diskusi kan nggak harus satu orang itu jago banget kan. Kita saling sharing aja gitu nggak sih kalau? Betul, Iya, betul banget. oke. Nah, tapi ada sedikit hal yang ingin sama tanyakan mengenai bisnis nih. Ngomong-ngomong tentang bisnis,
Karena kan tadi kalau tadi sendiri nih belakangnya udah banyak aktif. Terus sekarang mau bisnis. Kira-kira kenapa sih harus berbisnis? Kenapa harus berbisnis? Mungkin aku cerita sedikit ya sebelumnya. Jadi aku udah mulai kayak macam bisnis kecil-kecilan dulu gitu kan. Itu aku mulai dari SMP gitu kan. SMP aku udah mulai jual beli barang gitu, mulai dari OLX. Jadi aku udah main OLX itu sekitar SMP kelas 3 sampai saat ini juga aku masih main gitu. Nah, Oh my jadi God. bisnisnya itu udah ada pengalamannya. Nah, kalau misalkan di Fakultas Kedokteran ini, kenapa bisnis? Mungkin kalau dari aku mau mencari pandangan lain ya. Maksudnya yang pertama itu di kedokteran itu nggak terbatas tuh. Kita bisa ngapain aja. Tergantung kita bagaimana mengeksekusikan dalam keseharian kita. Jadi nggak mesti melulu kita belajar ini itu, tapi kita bisa explore yang lainnya juga gitu. Tinggal gimana kita bagi waktunya. Nah, kalau misalkan untuk bisnis itu ya kadang kita melihat kesempatan itu eh kita harus pintar-pintar ngeliat peluangnya sih. Jadi kalau misalnya kita pikirin suatu bisnis itu malah nggak jadi bisnisnya. Tapi ketika kita melakukan suatu hal gitu yang dimana dia ada urgensinya, nah itu suatu waktu akan menjadi kesempatan kamu untuk maju, untuk menjadikan itu peluang bisnis. Gitu kalau dari aku. Nah, dikaitkan dari bisnis, kenapa bisnisnya, maksudnya ngambil dari FK nih? Ada apa? Kenapa sampai mem- akan menciptakan platform satu dosis nih? Oke. Kalau bisnis di FK, ya kan sebenarnya karena rutinitasnya dulu itu suka ikut lombanya di sana, suka bikin untuk papernya di sana. Jadi ketika aku lihat ada bisnis itu, ya udah aku coba masuk. Tujuannya itu pertama untuk ngebantuin diri aku, terus aku ngebantuin teman-teman juga gitu. Jadi tujuannya itu ngebantu dulu awalnya gitu. Tapi ketika kita melihat peluang, ya kita coba untuk melakukan lebih. Nah, kalau misalkan untuk satu dosis bisa itu. Kalau Luis kayaknya lebih tepat kalau ditanya itu. Oke, kalau ini mulai nih. Seberapa greget platform satu dosis sampai mau dibuatkan bisnisnya nih untuk apa nih? Platform satu dosis itu untuk apa sih? Kenapa? Kenapa nih? Kenapa? Apa di spill? Oke, jadi aku sedikit cerita ya. Jadi aku juga ibaratnya dari dulu tuh suka yang namanya entrepreneurship gitu. Jadi selain di bidang kedokteran, aku juga suka belajar buat berbisnis gitu. Jadi suka making money juga. Ya, dari dulu pernah bisnis F&B juga, ya kan. Pernah juga aku bisnis insurance juga, ya kan. Nah dari situ sebenarnya sama. Aku juga mau cari perspektif baru gitu, ya kan. Sebenarnya di kedokteran itu eh, banyak loh sebenarnya ibaratnya tuh perspektif-perspektif yang kita nggak lihat ya, terutama tuh di bidang bisnis gitu. Nah akhirnya dari situ aku kepikiran nih, ibaratnya aku udah sebelumnya udah tahu dokter edukasi sama Teddy gitu ya, aku udah tahu. Nah di situ aku melihat oke, di kedokteran nih sebenarnya lahannya tuh besar gitu. Nah aku mau buat ibaratnya tuh kayak platform di mana anak kedokteran tuh nggak cuman ya belajar doang gitu, ya webinar doang, ya kan, kayak cuman lihat pelajaran doang, tapi gimana mereka tuh bisa ibaratnya tuh saling sharing bareng, ya kan, bisa juga belajar bareng juga, bisa juga build community di situ. Nah, dimana tuh satu dosis tujuannya sebenarnya untuk itu, jadi untuk memfasilitasi teman-teman kita nih ya, yang satu fakultas kedokteran ya, yang udah jadi dokter gitu, untuk ya ibaratnya saling sharing bareng lah, terus juga saling belajar bareng gitu. Itu sebabnya nama platformnya satu dosis ya, bener banget tuh. Biar satu dosisnya gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa sih dinamain satu dosis? Selain ke tadi. Mungkin lebih jelasnya gimana nih, Chloe? Ide Oke, dari mana tuh? Apakah saat di apotik? Dapat idenya? oke. Jadi maknanya sebenarnya satu dosis tuh apa sih? Maknanya tuh sebenarnya dengan kita tuh melakukan sesuatu nih, kayak misalkan kita lagi live kayak gini contohnya ya, itu kita bisa kasih satu dosis ilmu, bisa kasih satu dosis experience ke orang lain yang bisa disebar, dan itu tuh bisa majuin dunia kedokteran Indonesia gitu, ya kan. Nah itu maknanya sebenarnya di situ. Jadi
ibarat kita ngelakuin hal kecil nih, itu sebenarnya cuma satu dosis loh. Tapi satu dosis itu mungkin impact-nya nanti bisa gede. Gitu. Oke, boleh. Dari kota dia ada tambahan gak nih mengenai asal usul platform dari satu dosis? Asal usul platform dari satu dosis. Oke. Karena aku kan dulunya itu awalnya mulai dari dokter edukasi. Jadi dokter edukasi itu aku bangun dari tahun 2019 pertengahan, jadi sekitar Agustus gitu kan. Nah itu pas masa-masa COVID dan kita lihat ada problema lah gitu untuk dokter-dokter untuk mengekspresikan gitu untuk lebih. Nah terus dari 6 bulan ini aku lagi mencari nih sumber dayanya. Kira-kira mau bikin sebuah komunitas di mana kita itu bisa satu suara dan kita itu bisa berekspresi tanpa ada batasan gitu. Ya, kita mengikuti aturan, tapi kita juga berhak untuk bersuara. Jadi kita dalam perihal edukasi yang kita tahu kan kita harus dalam bentuk promotif, preventif, seperti itu kan, itu kurang digiatkan gitu dari sosial media. Nah, jadi dari itu coba kita harusnya sejawat itu kita bisa meningkatkan solidaritas gitu kan. Nah, makanya itu bentuk satu dosis. Nah, dari solidaritasnya itu kita nanti bisa mengeksplor lebih jauh. Jadi dalam bentuk komunitas, ya kan, dari bentuk komunitas itu nanti kita bisa saling sharing dan saling sharingnya itu untuk ke masyarakat luas tujuan kita seperti itu. Oke, benar. Kalau boleh tahu nih, kan tadi udah jelas kan tuh asal usul dari dosis. Sekarang apa dibalik lagi ya? Apakah nggak merasa keteteran nih? Sedangkan Kota ini sekarang masih mahasiswa ya. Apakah nggak keteteran? Mungkin takut keteteran lah gimana? Apalagi kan ini suatu platform ya yang artinya bisa menarik atensi banyak orang kan, attention banyak orang juga gitu. Sehingga mungkin cukup berat gitu. Ini gimana cara Pak Teddy untuk bisa berharap bisa survive terus-menerus untuk berjuang di platform terus. Mungkin bisa kalau Luis kasih gambaran dulu ya, gimana kita bangun satu dosis, proses satu dosisnya, baru aku bisa menjawab apakah itu keteteran atau enggak gitu. Silakan, Bro. Oke, gimana nih, Kois? Oke. Mungkin gambarannya tuh satu dosis mungkin seperti ini ya. Jadi ibaratnya satu dosis itu kayak wadah gitu. Jadi kayak wadah di mana satu dosis itu jadi media. Jadi jadi media untuk ya anak-anak kedokteran ya atau dokter umum gitu ya yang mau beraspirasi ibaratnya. Kayak mereka tuh mau sharing bisa, ya mau dapat ilmu juga bisa, ya mau ngobrol sama kita tuh juga bisa gitu. Dan dimana wadahnya ini tuh bisa jadi ibaratnya bawa kita semua ya bareng-bareng teman sejawat itu lebih maju gitu ke depannya. Karena kan kita kan nanti jadi dokter nih. Ya. Dokter itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan kualitasnya gitu. Nah, di mana kita tuh di wadah ini, di media ini tuh kita bisa saling ningkatin kualitas lah. Gitu. Karena ya nggak usah sikut-sikutan lagi, kita kan sebenarnya tujuannya sama kan, untuk jadi dokter buat majuin dunia kedokteran Indonesia gitu. Ya. Dan juga kalau misalkan dari kita, sebenarnya kita enjoy aja ya kok ya. Kita kan bikin untuk video dan juga untuk bikin flyer dan lainnya itu ya kita bawa enjoy aja gitu. Memang ada yang tetap ada resikonya, tetap ada take time waktu studi kita mungkin menurun ya. Kalau aku kan masih preklinik jadi masih diwajib banyak baca buku meskipun seterusnya tetap gitu. Maksudnya kita bisa nyimbangin lah gitu meskipun kita tambah platform. Nah kalau dari Koluis itu apalagi yang udah mau masuk ke dunia praktek gitu kan, yang udah masuk isip gitu. Jadi ya kita usahakan lah. Betul. Oke, benar banget nih. Kalau boleh tahu, boleh nggak nih, kalau di-spill gambaran mengenai platform satu dosis ke depannya akan seperti apa sih? Biar pemirsa ini pada ngerti nih, pada tahu platform satu dosis ini. Oke. Jadi mungkin harapannya ya. Jadi harapannya platform satu dosis ini bisa jadi yang tadi ya, balik lagi. Kita tuh bisa jadi wadah atau media buat teman-teman di kedokteran atau yang mungkin udah jadi dokter gitu. Buat salurin aspirasi kalian. Jadi kita tuh mau ibaratnya kita tuh sebagai teman sejawat ya. Kita tuh bisa serap ilmu bareng, ngobrol bareng, ya, curhat bareng. Terus juga
aku berharap juga satu dosis tuh bisa jadi sahabat kalian lah. Dalam, apalagi nih yang masih pendidikan ya, masih pendidikan, nanti ngelewatin ini itu, atau yang nanti udah jadi dokter nih, bisa jadi sahabat kalian tuh buat semakin lebih besar lagi. Jadi komunitasnya tuh akan jadi lebih besar dan impact-nya tuh semoga lebih besar lah buat kedokteran Indonesia gitu. Oh, gambaran ke depannya gimana nih? Apa sih satu dosis tuh apa? Mau ngapain nih? Nah, kira-kira gimana nih? Mau dijawab oleh siapa? Oke. Oke, mungkin aku lengkapin ya. Jadi kedepannya sih lebih ke ini sih sama. Jadi kita mau jangkau ibaratnya teman-teman sejawat di satu Indonesia. Kita mau buat komunitas tuh lebih besar. Jadi di satu dosis ini kita bisa saling keep up bareng lah. Dimana kayak kita tuh butuh komunitas loh sebenarnya di kedokteran ini. Cuman jarang platform yang nyediain hal itu gitu. Kebanyakan tuh yang kita lihat tuh apa sih ya belajar webinar gitu. Nah, cuman jarang yang nyediain tuh community, jarang nyiapin komunitas. Gitu. Makanya kita buat itu satu dosis gitu. Kalau misalkan mengenai fitur nih, mungkin apa nih yang akan disediakan oleh satu dosis? Apakah semacam webinar atau misalkan quiz atau apa nih? Boleh di-spill. Oke. Ini di-spill sekarang ya atau nanti ditunggu aja nih? Coming soon. Mungkin bocoran dulu nih, biar semakin mereka penasaran nih untuk next live-nya. Oke, ya jadi kita berharap sih, jadi di satu dosis ini tuh nggak cuman bahas terutama tuh benar-benar kedokteran doang gitu. Padahal sebenarnya aspek di luar kedokteran tuh banyak loh yang kita sebagai dokter tuh juga harus tahu sebenarnya. Nah, jadi di sini aku, Teddy, satu dosis mau berharap juga biar hal yang dibahas di sini tuh nggak cuma dunia kedokteran. Jadi ada hal-hal di luar dunia kedokteran tuh kita bahas juga di sini. Jadi ya next time mungkin kita bakal undang orang lain ya yang lebih expert gitu ilmunya buat saling sharing buat teman-teman sejawat semua. Terus juga bisa bikin semacam media, semacam konten-konten yang ibaratnya teman-teman sejawat semua tuh butuhin gitu buat jadi dokter nanti gitu. Setuju banget kalau mungkin boleh nambahin ya aku ya. Jadi kalau yang kita ini kita bisa dari teman-teman sejawat kalau misalkan mereka mau berekspresi di sosial media tapi bingung gimana prosesnya dan lainnya itu kita bakal bantu mereka gitu. Jadi aku dan Ko Luis dan satu dosis ini kita sangat welcome misal dari teman sejawat yang ingin bergabung gitu untuk berpartisipasi gitu kan. Kita sama-sama di komunitas jadi setiap ada yang ingin mau buat video atau mau bikin semacam podcast kita usahakan kita bantu untuk dalam prosesnya itu gitu. Jadi yang tadi kita bilang aspirasi atau pendapat atau pembahasan lainnya itu bisa kita salurkan di sosial media gitu. Boleh tahu nih, sasaran dari platform satu dosis siapa aja nih? Oke, jadi lebih ke mahasiswa kedokteran ya sama dokter umum gitu. Cuman kalau misalkan ada mungkin dari teman-teman kita yang lain, dia misalkan dari jurusan apapun yang masih muda yang mau sharing itu kita welcome banget gitu. Karena kita tahu ya dunia kedokteran ya juga harus bersinggungan sama teman-teman kita yang lain gitu. Karena kita saling sharing ilmu kan. Gitu. Kalau boleh tahu kan tadi kayak terkait kolaborasi dan bergabung gitu ya. Kalau misalkan nih ada teman-teman yang mau bergabung bersama platform satu dosis, kira-kira mau jadi apa sih? Kayak mau apa nih gitu? Kira-kira bisa apa nih? Apa yang bisa diberikan oleh teman-teman untuk berkontribusi bersama platform satu dosis? Kira-kira gimana nih? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ibaratnya nih, gue ada yang sesuatu mau diomongin nih, tapi gue nggak punya medianya gitu. Nah, teman-teman bisa ikut kita buat ibaratnya menyuarakan pendapat teman-teman lah, ya kan, mungkin lewat konten, ya lewat video, atau mungkin lewat tulisan, ya kan, atau bisa mungkin lewat gambar dan lain-lain yang masuk sosial media itu kita welcome banget gitu. Jadi karena kan tujuan kita kan itu kan sebenarnya, gitu. Ini kalau misalkan seorang Nina ingin bergabung bersama satu dosis nih,
Terus dia pengen dia menyuarakan mengenai COVID mungkin ya yang sedang viral. Itu kira-kira gimana? Langsung dikirim videonya atau gimana? Oke. Nanti mungkin bisa di DM ya, di satu dosis. Nanti kita kasih email di DM-nya. Nanti bisa dikirimkan file video atau konten yang mau di publish ke kita gitu ya. Oh. Kalau boleh tahu nih, satu dosis ini dia suatu komunitas atau dia suatu hal yang mungkin lebih ke rekrutmen pekerja gitu atau gimana nih? Oke. Jadi base-nya itu sebenarnya komunitas ya. Jadi Oke. base-nya itu komunitas yang tadi untuk suarain aspirasi gitu. Oke, tapi ini untuk umum ya, nggak hanya mahasiswa. Dokter juga boleh gabung ya. Tuh, boleh Oke. banget. Oke. Jadi karena satu dosis ini kan dia untuk sekarang targetnya untuk mahasiswa kedokteran yang ada di Indonesia ya di tempatnya. Jadi ya welcome welcome aja gitu. Betul. Oke. Kalau dari Ko tadi ada tambahan gimana nih? Mengenai sasarannya, mengenai gambarannya, fitur atau mungkin advice buat pemirsa yang ada di rumah atau gimana? Ya. Tadi udah hampir semua ya disampaikan sama Ko Luis. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak punya platformnya, tapi mau sharing nih, banyak nih kalau aku lihat kan mereka cuma share di story mereka aja gitu. Karena mereka ditutupin, padahal materi mereka itu bagus loh. Mereka bagus, materinya itu bisa di-share oleh ke banyak orang. Nah, itu DM aja ke satu dosis, nanti kita bicarakan gitu. Kita akan bantu tanpa mengut biaya sepersen pun ya, Kolis ya. Jadi kita bakal bantu untuk proses dari videonya, dari tulisannya. Nanti kita juga akan cross check sebelum masuk ke sosial media. Jadi kita memang quality control dulu, tapi memang semua konten atau materi dari teman-teman semua itu kita hargai dan kita tidak melakukan intervensi apa-apa, cuma kita kasih saran aja setiapnya itu. Gitu. Dan itu kita support dari dokter edukasi dan satu dosis kita akan share untuk itu. Oke, berarti untuk teman-teman yang ada di rumah, teman-teman kalau misalkan mempunyai ide atau sesuatu yang ingin disalurkan yang berkaitan dengan kedokteran ya, kesehatan. Kalau misalkan mental health itu boleh nggak tuh di ACC nggak? Oke, berarti psikolog boleh ikut nggak tuh? Boleh banget ya, Pak ya? Boleh banget, boleh. Oke, berarti psikolog, psikiatri boleh banget berarti ya. Kalau misalkan kesehatan masyarakat gimana nih? Boleh, boleh. Boleh banget. Jadi, ibaratnya teman-teman ada ide apa yang mau di-share nih, coba DM kita, nanti kita omongin lebih lanjut gitu. Iya. Bahkan keuangan juga boleh ya, Pak ya? Boleh banget. Betul, boleh banget. Gitu. Oke, kalau misalkan nih, misalkan kamu punya teman nih, dia bukan dari nakes anak kesehatan, tapi dia dari ya fakultas lain, teknik. Nah, tapi dia punya ide nih, karena dia tertarik dengan telemedicine. Tapi dia dari fakultas lain, itu boleh join nggak tuh? Baik, buat mengaspirasikan, boleh. Iya, Oke. boleh banget ya. Jadi kita sangat open buat teman-teman yang emang punya value buat sharing, boleh banget gitu. Oke. Nah, kalau misalkan wish-nya gimana nih harapannya untuk platform satu dosis? Silakan Ko Luis. Oke, mungkin aku share ya. Jadi aku harapannya sih semoga satu dosis ya. Ini jadi platform yang build komunitas tuh lebih besar lagi. Aspirasinya semakin banyak, ya semakin kasih value buat banyak orang, ya terutama nih masyarakat yang mungkin butuh edukasi nih. Nah kita sebagai tenaga kesehatan nih bisa kasih edukasi ke mereka gitu. Ya bahkan nggak cuma dari tenaga kesehatan, mungkin ada ilmu-ilmu lain yang bermanfaat juga buat masyarakat. Kita sangat open gitu. Nah jadi semoga ya satu dosis nih bisa jadi ibaratnya media buat kasih dampak lebih besar lah buat kesehatan Indonesia gitu. Amin ya semoga bisa memberikan dampak.
di kesehatan Indonesia, bener banget. Kesehatan fisik maupun mental ya, bener Betul. banget tuh. Kalau dari Kak Teddy gimana nih harapannya? Harapan aku mostly sama kayak Luis, karena kita satu tuju ya, kita satu visi ya. Karena sebelum kita bangun satu dosis itu, kita sama, kita wish-nya seperti itu, ya berharap ya semakin besar lagi dan saling bermanfaat ya kalau dari aku sih itu. Em, Mungkin ada satu kata atau dua kata yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri live ini. Mungkin dari aku dulu ya. Gimana? Boleh. Ya, ya. Jadi kalau dari ayo aku mengundang atau mengajak semua teman-teman yang gimana teman-teman ada ide atau kepikiran, ada punya pendapat yang ingin di-sharing, ayo kita sama-sama untuk bicarakan itu, kita sama-sama sharing agar banyak masyarakat luas itu dapat manfaat yang lebih gitu dari kita dan kita nggak cuma di situ-situ aja ya kalau mau misalkan pun malu atau gimana sebenarnya kita juga malu ya kok ya kita sampai live kayak gini tapi ayo kita harus lawan rasa malu kita harus terus berkembang itu aja sih. Oke. Jadi kalau Liz gimana nih? Oke, dari aku sama ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi nonton ya live-nya, kalau misalkan teman-teman ada mungkin mau sharing sesuatu ya, mau ada aspirasi sesuatu, mau sesuatu lah yang mau di-share ke kita, oh, kita sangat open gitu. Apapun yang mau teman-teman share kita sangat hargai gitu. Karena aku sendiri tuh percaya kayak kita kasih value ke orang lain, itu kita pasti bakal dapat dampaknya suatu hari nanti lah. Mungkin nggak sekarang gitu, mungkin nanti gitu. Yang penting adalah gimana caranya kita tuh bisa share something ke orang. Ya kan mau, jadi teman-teman sebenarnya nggak usah malu sih, nggak usah malu, nggak usah takut ya. Kita juga pasti ada malu, ada takutnya kan, kayak Teddy, kayak sama gitu, kayak gue pun juga sama gitu. Kita pasti ada takutnya, ada nggak pedenya, cuman ya udah yang penting yang kita mau kasih ini baik nih sebenarnya. Tujuan kita tuh mau kasih something tuh baik. Ya kalau misalkan kita mau kasih baik, pasti kan Tuhan kasih jalan gitu. Ya sebenarnya itu sih. Oke, bener banget nih. Karena kan kita misalkan ngasih hal kebaikan, gak mungkin kan karma kitanya buruk gitu. Pasti karma yang datang ke kita juga baik gitu. Bener banget sih. Mungkin karena kita sudah jam 9, 9 pas ya. Kira-kira dari teman-teman gimana nih? Wah, udah mulai bergabung juga nih yang lain. Waduh, gak apa-apa nih. Mungkin nanti akan diupload ya di platform satu dosis. Jadi teman-teman yang ketinggalan beberapa dari sebelum-sebelumnya mungkin boleh di play ya nanti real siap. Betul kan? Ya, betul ya, kalau benar. Oke. Betul. Untuk mengakhiri live ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ko Teddy, juga Kolois telah hadir di live ini. Semoga live ini bisa memberikan insight baru bagi teman-teman mengenai platform satu dosis. Aku sama, jadi pamit undur diri dan sampai jumpa di live nanti. Oke, see you teman-teman semua. Thank you. Aduh. Thank you.